kami dari kelompok 1 Pisang yang beranggotakan Saya Ferdiana Muhammad Lutfi Rahman dengan NIM A1D023005. Saya Barateo Gasparingkat dengan NIM saya 021. Saya Muhammad Faiz Jedan dengan NIM A1D023025. Saya Ahmad Syahrul Yadi dengan NIM A1D023027. Saya Safina Nafisa Putri dengan NIM A1D023042. Saya Rahmat Putri dengan NIM A1D023011. Saya Rifka Oleh Safi dengan NIM A1D023031. Saya Mauza Yunur Faziani dengan NIM A1D023008. Dan saya Ihsan Hadi Nugroho NIM A1D023040. Halo semuanya, kami lagi ada di X-Farm Faperta yang bertepat di sebelah samping parkiran Gedung C, parkiran motor Gedung C lebih tepatnya. Kami di sini akan menjelaskan tentang ekologi tanaman pisang. Yuk ikuti keseruannya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu ekologi? Ekologi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan pengertian dari pisang itu sendiri. Pisang adalah nama umum yang diberikan kepada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Selanjutnya merupakan siklus tanaman pisang. Siklus tanaman pisang terdiri dari 5. Yang pertama dimulai dari tunas, lalu tanaman pisang muda, tanaman pisang dewasa, tanaman pisang tua, dan kembali lagi menjadi tunas. Tunas ditandai dengan tumbuhnya akar serabut dan helai daun pisang. Kemudian menuju ke fase berikutnya merupakan tanaman pisang muda. Tanaman pisang muda ditandai dengan muncul di permukaan dan berpisah dengan induknya, dan lebih memfokuskan pertumbuhan di bagian batang. Oke, jadi untuk tanaman pisang dewasa, dia akan menumbuhkan bunga yang terdiri dari 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga tanaman pisang berwarna keunguan, merah keunguan, dan bunga tanaman jantan biasanya berada di pangkal, sedangkan bunga tanaman betina itu berada di ujung. Nah, bunga tanaman jantan ini yang sering kita kenal sebagai jantung pisang, yang gambarnya bisa teman-teman lihat di layar. Baik, kemudian untuk tanaman pisang sendiri atau Musa SP di X-Farm Unsud berdampingan dengan beberapa tumbuhan seperti tanaman jambu biji atau Pisidium guajava, kemudian ada tanaman nangka atau Artocarpus heterospilus. Kemudian ada beberapa tanaman gulma seperti rumput dan juga teki-tekian. Kemudian untuk penerangan atau cahaya matahari sendiri di X-Farm Unsud sudah sangat memadai, akan tetapi untuk budidayanya sendiri terbilang cukup tidak baik karena di sini tanaman pisang sendiri tumbuh secara liar dan tidak terawat. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang tempat habitat dari tanaman pisang itu sendiri. Tanaman pisang ini dapat tumbuh di lahan yang terbuka lebar dan mendapat cukup sinar matahari. Daerah yang cocok untuk ditanami pisang yaitu daerah yang memiliki ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut dengan tanah yang gembur dan tidak memiliki air yang berlebihan, karena tanaman pisang itu tidak tahan dengan air yang berlebihan dan juga kekeringan. Indonesia, tanaman pisang dapat tumbuh dengan baik karena tanah dan iklimnya cocok bagi pertumbuhan tanaman pisang. Selain itu, suhu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang. Ini yang baik untuk tanaman pisang tumbuh adalah sekitar 24 derajat Celcius atau lebih. Ada batang pisang. Batang pisang memiliki sifat yang lunak karena terdiri dari batang pisang yang lunak dan juga panjang. Lalu, batang pisang yang agak keras terletak pada permukaan tanah. Nah, terakhir di sini saya akan menjelaskan OPT yang menyerang tanaman pisang ini. Hama yang menyerang tanaman pisang ini yaitu Erionota Trax L. Hama ini dikenal sebagai ulat penggulung daun pisang. Apabila dibiarkan terus-menerus, tanaman akan menjadi gundul dan hanya tampak tulang daunnya saja.
Terima kasih semuanya karena telah menonton. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.